Baik, itu tadi adalah sudah menjawab pertanyaan saya tadi, apakah infrastruktur tol di Indonesia sudah siap untuk melayani ratusan juta pemudik yang diprediksi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan melakukan mobilitas di bulan April nanti. Nanti saya akan perbincangkan juga pertanyakan hal ini dengan pihak Kementerian Perhubungan, tetapi sebelumnya pemirsa, tim redaksi Selamat Pagi Indonesia ini sudah merangkum sejumlah data untuk kita pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan jumlah pemudik di kawasan Jawa. Oke, kita mungkin bisa dibantu tampilkan teman-teman di sebelah kanan saya. Nah, di sini adalah tertera di situ ya. Ada 77,3 juta orang jumlah pemudik di kawasan Jawa. Ini berarti setara dengan 62,5% dari populasi Jawa itu sendiri. Sangat besar angkanya. Kemudian pertanyaannya adalah kemana saja mereka ini akan bermobilitas begitu ya pada bulan April 2023 nanti. Kita menuju ke slide berikutnya. Bisa dibantu teman-teman. Ini adalah beberapa wilayah. Pertama Jawa Tengah, kemudian juga di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah memang angkanya bisa dikatakan cukup tinggi ya. Ini setara dengan 32,75 juta orang. Kemudian kalau di Jawa Barat ini setara dengan 20,72 juta orang. Dan untuk di Jawa Timur setara dengan 24,6 juta orang. Masih ada dua wilayah lagi yang akan kita lihat di sini. Mungkin bisa dibantu teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah dua wilayah lain ya yang juga merupakan jujukan atau destinasi dari perjalanan mudik. Yaitu yang pertama adalah Jabodetabek. Jadi bukan berarti semuanya dari Jakarta ini kemudian pada pergi keluar. Enggak. Ada juga yang datang ke wilayah Jabodetabek. Tetapi angkanya tidak cukup signifikan ya dibandingkan dengan yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ini di angka 8,07 juta orang. Kemudian di Yogyakarta lebih sedikit lagi angkanya, yaitu 5,9 juta orang. Berikutnya adalah kendaraan, pemilihan moda transportasi yang seringkali digunakan. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini sudah disiapkan data-datanya. Mobil pribadi ternyata masih digunakan atau menjadi moda transportasi yang paling disukai oleh masyarakat. Ini ada sekitar 27,32 juta orang. Kemudian sepeda motor juga cukup banyak, 25,13 juta orang. Ini bukan angka yang sedikit. Kemudian angka lainnya adalah di bus ya, moda transportasi bus di angka 22,77 juta orang. Tidak hanya mobil, sepeda motor, dan juga bus, kita akan melihat ke moda transportasi berikutnya. Nah, ini yang tadi sebelumnya sudah saya bahas dengan Mbak Eva, kereta api. Kereta api juga menjadi salah satu moda transportasi favorit, yaitu di angka 14,47 juta orang yang akan menggunakan, diprediksi akan menggunakan pada tahun ini. Dan yang terakhir adalah mobil sewa sebesar 9,53 juta orang. Dari data-data ini pemirsa muncul banyak sekali pertanyaan ya sebetulnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahasnya langsung dengan Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Mbak Adita, selamat pagi. Selamat pagi, Reno. Makasih ya sudah mau datang ke sini untuk berbagi informasi kepada pemirsa Metro TV Selamat Pagi Indonesia. Mbak Adita, pertanyaan saya begini, 123 juta orang itu nggak sedikit loh Mbak Adita. Ini pergerakannya gimana? Kementerian Perhubungan memetakannya ini mengapa bisa sebanyak ini begitu Mbak Adita? Ya, ini adalah tahun pertama PPKM dicabut ya. Betul. Secara resmi sudah dicabut. Dan juga pergerakan masyarakat di hari-hari biasa pun sudah melonjak luar biasa. Ditambah lagi juga pemulihan perekonomian ya. Kita lihat ini sudah mulai terjadi pemulihan. Tren ini sebenarnya sudah kita lihat sejak mudik tahun 2022 yang lalu. Oke. Ya. Pada saat itu PPKM belum dicabut, tetapi memang pembatasan sudah mulai direlaksasi, sehingga masyarakat animonya luar biasa. Tahun lalu ada 85 juta yang akan bepergian di masa mudik, dan tahun ini meningkat menjadi 123 juta. Ya, ini satu hal yang sudah kami prediksi sebelumnya, dan dari awal kami bersama stakeholder juga sudah melihat ini harus ada persiapan yang spesial, yang khusus ya, agar nanti pergerakan ini bisa kita antisipasi dan masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman. Oke, dari pilihan moda transportasi Mbak Dita, tadi kita bisa lihat bahwa ini semuanya perjalanan darat ini ya. Mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, mobil sewa. Kereta api kita eliminir karena tadi sudah saya bahas dengan Eva dan ada jalur sendiri. Nah, yang untuk mobil, bus, sepeda motor, dan juga mobil sewa ini kan juga menjadi salah satu perhatian. Misalnya salah satunya adalah tol. Nah, bagaimana komunikasi antara Kemenhub dan juga instansi terkait misalnya Kementerian PUPR misalnya? Ya, sudah sejak beberapa bulan yang lalu kami sudah duduk bersama berdiskusi dengan tidak hanya kepolisian ya. Untuk kereta api Argo Cirebon saat ini telah tersedia di jalur 4 dan pengatur jalan
jalan tol. Persiapan Ya. akan diberangkatkan Saat ini, kembali kami tepat juga waktu sudah pada pukul langsung 9:40 menit. dari jalan tol ini, termasuk juga Dan untuk kereta api tambahan Gambir Solo akan dipersiapkan di jalur 3 yang lalu, Nataru yang akan diberangkatkan kembali tepat waktu pada pukul 9:50 menit. Pada saat boarding mohon persiapkan tiket beserta kartu identitas asli Anda. Mulai terbiasa dengan adanya tol-tol baru ini. Betul. Dan diharapkan mereka pada saat mudik nanti sudah bisa memanfaatkan, dan ini bisa membantu mengurai sebenarnya, membantu mengurai perjalanannya. Nah, memang kalau dilihat dari ratusan juta yang akan menggunakan jalan tol dibandingkan dengan kapasiti, tentu ini harus dilakukan sebuah rekayasa. Kalau kemudian semua dalam saat bersamaan melewati jalan tol, kepadatan itu tidak mungkin terhindarkan. Pasti. Jadi akhirnya ini yang harus kita persiapkan. Satu, rekayasa berupa rekayasa terkait rest area, manajemen rest area. Pelajaran dari tahun lalu sebenarnya membuat kemacetan jalan tol ini karena masyarakat ingin masuk ke rest area dalam waktu yang bersamaan dengan volume kendaraan yang banyak sekali. Nah, tahun ini kami berencana menambah titik rest area, dan ini sudah kami diskusikan bersama dengan Kementerian PUPR dan juga dengan pengelola jalan tol, termasuk jasa marga dan juga operator yang lain. Jadi ini salah satu cara. Kemudian juga kami melakukan beberapa skema rekayasa yang sudah dilakukan tahun lalu juga. Jadi ada kontraflow, ada one way. Kami belum melihat apakah nantinya ganjil genap akan diberlakukan, karena tahun lalu juga kami melihat efektivitasnya tidak terlalu bagus ya. Jadi itu semua menjadi lesson learned lah untuk nanti tahun ini kita bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Dan satu lagi tidak kalah penting sebenarnya kesadaran dari masyarakat juga ya. Karena kalau hanya mengandalkan ketentuan, aturan, tapi masyarakat sendiri tidak punya awareness atau kesadaran untuk menggunakan jalan tol dan mengikuti peraturan yang berlaku, ini juga kita sulit untuk mendapatkan mudik yang nyaman, yang lancar. Betul. Jadi yang satu hal yang kami pastikan adalah masyarakat sendiri juga mempersiapkan diri gitu ya, dan tidak memaksakan diri ketika nanti memang ada kepadatan masuk ke rest area. Betul, masih ada jalur arteri kok. Masih ada jalur arteri yang bisa digunakan. Betul. Gitu ya. Jadi ada jalur-jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan. Dan kuncinya memang sosialisasi. Jadi jauh hari termasuk ini lewat metro, kami juga mengharapkan ada sosialisasi sehingga masyarakat terkondisikan dari awal. Mbak Dita tadi katakan akan ada rencana untuk penambahan rest area di beberapa titik ya. Sudah dipetakan belum ini kira-kira di ruas jalur tol mana saja yang membutuhkan rest area tambahan? Ya, dari tahun lalu kami mengidentifikasi memang ruas tol Cipali itu paling padat ya. Dan kalau dilihat dari tadi asal pemudik dan daerah tujuan itu memang langsung kelihatan Cipali ini paling favorit. Kemudian juga ada ruas-ruas tol yang lain yang nantinya ada beberapa titik tambahan yang sifatnya bisa temporary, yang sifatnya bisa permanen. Jadi ini dalam rangka mengantisipasi kepadatan, kita buat beberapa rest area yang memang mungkin sifatnya temporary, sehingga setidaknya masyarakat bisa parkir dulu, bisa mungkin ke restroom ya, ke toilet dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan mendasar itu yang kami identifikasi, dan itu nggak mungkin tidak dilakukan, sehingga memang perlu ada tambahan-tambahan rest area gitu. Jadi Cipali, Mas Reno, itu yang paling kita identifikasi. Juga yang ke arah Sumatera. Ke arah Sumatera ini kita identifikasi tahun lalu menuju ke penyeberangan ini tolnya memang menjadi padat terjadi bottleneck. Termasuk juga ketika balik dari Sumatera menuju Jawa. Nah, ini yang kita akan urai, termasuk juga dengan menambah rest area tadi. Oke, baik. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Dita sebetulnya soal jalur tol menuju penyeberangan. Ini tahu aja Mbak Dita, di segmen berikutnya saya akan bahas soal penyeberangan sebetulnya. Oke, Mbak Dita ditahan dulu informasinya soal di jalur laut, ya jalur penyeberangan. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Yang saya katakan tadi di akhir segmen sebelumnya bahwa di segmen ini saya ingin lebih fokus untuk jalur penyeberangan bersama dengan Mbak Dita. Karena Mbak Dita, kalau kita lihat Lebaran tahun 2022, penyeberangan bisa dikatakan cukup ada PR begitu ya, kemacetan yang sangat bukan hanya single digit untuk macet ya kilometernya, puluhan kilometer. Mbak Dita, ini harus menjadi jawaban yang harus
temukan solusinya. Apa solusinya untuk di tahun 2023 ini, Mbak Dita? Ya, betul sekali. Tahun lalu kami juga mengidentifikasi di penyeberangan ini satu hal yang harus segera dicari solusinya. Ya. Ya. Nah, kami sudah melakukan evaluasi dan sudah berdiskusi juga dengan stakeholders, termasuk dengan pihak operator penyeberangan dari PT ASDP, kepolisian juga, dan juga tentunya dengan pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang sudah kami identifikasi dan sudah kami lakukan perbaikan. Yang pertama adalah tentunya kita sudah meminta kepada operator untuk tidak lagi melakukan pembelian tiket secara manual. Oke. Itu semua harus online. Oke. Sehingga kita bisa mengidentifikasi dan memprediksi kira-kira akan ada berapa ribu atau bahkan mungkin juta orang ya yang akan menggunakan penyeberangan ini. Jadi sudah bisa dilakukan juga antisipasinya. Kalau kita tahu angkanya kan antisipasi jadi lebih tepat sasaran. Karena itu adalah angka yang pasti itu soalnya. Betul sekali. Kita tidak terkejut-kejut dengan lonjakan yang tiba-tiba terjadi gitu. Kemudian yang kedua, kita juga mempersiapkan pelabuhan-pelabuhan alternatif. Oke. Jadi ada pelabuhan Panjang, ada pelabuhan Ciwandan, yang nanti penumpang menggunakan sepeda motor dan mobil itu akan kita lewat situ juga. Ciwandan jadi itu diurai kepadatannya, tidak menumpuk hanya di Merak atau di Bakauheni saja. Oke. Ya, memang ini penting untuk dilakukan sosialisasi agar masyarakat juga sudah bisa langsung memilih nih gitu. Kira-kira akan yang di mana. Ini sudah siap beroperasi? Sudah siap beroperasi, dan bahkan sudah dilakukan inspeksi juga oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan kepolisian dan ASDP. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga akan tambah kantong-kantong parkir karena memang permasalahan tahun lalu itu bagaimana parkir ini begitu padat ya, dan akhirnya efeknya sampai ke jalan masuk. Betul. Nah, ini yang membuat bottleneck ya. Jadi betul-betul kepadatan akhirnya tidak bisa terhindarkan. Dan yang terakhir adalah kita akan lakukan istilahnya sortir atau screening dari pengguna yang sudah memiliki tiket itu agak jauh dari pelabuhan. Oke. Ya, jadi karena kalau dekat pelabuhan dilakukan pemeriksaan, ya itu tadi dikhawatirkan terjadi penumpukan lagi. Jadi akan ada beberapa titik memastikan memang penumpang ini sudah memiliki tiket yang dibeli secara online dan memang bisa masuk gitu. Tahun lalu kita identifikasi ada yang tidak pegang tiket, beli on the spot, dan akhirnya itulah sumber dari kepadatan. Ada antrian panjang. Jadi hal-hal semacam ini adalah yang sudah kami persiapkan, dan kami sih berharap masyarakat juga nanti juga bisa terus mencari informasi agar nanti harus berangkat dari mana, jam berapa, kemudian potensi kemacetan yang mungkin akan terjadi sudah bisa diketahui sejak awal. Betul, dan yang menjadi catatan begini Mbak Dita, kalau pantauan dari tim Metro TV di lapangan tahun lalu adalah baru berangkat besok, hari ini sudah datang. Nah ini kan yang juga perlu sekali lagi kerjasama dari pihak masyarakat untuk disiplin dengan sesuai dengan jadwalnya, berangkatnya jam berapa, meskipun hari ini ya beberapa jam sebelumnya lah ya, bukan satu hari sebelumnya ya. Oke, Mbak Dita, tadi menarik ketika kita membahas soal pelabuhan tambahan ya, yang di Ciwandan tadi yang supaya tidak terpusat di Merak sama Bakauheni saja. Nah pertanyaan begini, apakah ketika pelabuhan-pelabuhan itu sudah layak untuk beroperasi dan tadi didorong untuk pembelian online begitu ya, pelabuhan itu sudah tertera belum di situs online untuk dilakukan sebagai salah satu opsinya begitu? Iya, ini yang nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak ASDP, dan ini sebenarnya momentum yang tepat ya, ini right timing sekali karena ini belum masuk masa puasa. Betul. Dan kita sudah sampaikan ini kepada masyarakat, nantinya tentu rute ini akan masuk ke dalam sistem online ya, dan beberapa hari yang lalu kami juga sudah berdiskusi bersama ASDP untuk memastikan hal ini, termasuk melakukan sekali lagi sosialisasi ya, bahkan mungkin perlu ada promo-promo juga karena ini sesuatu yang baru ya. Dan pelabuhan Ciwandan serta pelabuhan Panjang ini sebenarnya sehari-hari memang sudah beroperasi, tetapi lebih dikhususkan untuk pelabuhan-pelabuhan logistik. Nah, sekarang kita akan berlakukan untuk pelabuhan penumpang juga yang menggunakan roda 2 dan roda 4. Oke, atau mungkin bisa begini Mbak Dita, untuk musim angkut lebaran, untuk mudik lebaran ini ada pemisahan kan, ada tipe-tipe kendaraan tertentu yang masih diperkenankan untuk lewat, misalkan logistik, kemudian BBM ini kan masih boleh lewat. Ada tidak upaya untuk memisahkan deh antara untuk pelabuhan yang membawa logistik-logistik ini dengan pelabuhan yang membawa kendaraan roda 4, roda 2? Ya, yang pertama
sebenarnya angkutan barang atau logistik ini ada aturannya. Jadi nanti kita akan terapkan beberapa hari sebelum puncak mudik, itu ada pelarangan muatan-muatan yang itu tidak barang pokok dan penting istilahnya ya. Jadi kalau memang di luar dari sembako, di luar dari bahan bakar dan lain-lain, itu akan dilarang melewati ruas-ruas tol tertentu. Jadi ini memang aturan yang juga sudah kita berlakukan pada saat sebelum terjadi pandemik, pembatasan kendaraan-kendaraan barang, truk-truk barang ya, supaya tidak bersaing juga dengan kendaraan pribadi. Nah yang kedua sebenarnya sudah dilakukan pemisahan itu. Jadi untuk yang logistik, dermaga-dermaganya akan dipisahkan. Oh, dermaga mungkin dipisah. pelabuhannya kan bisa satu, tapi dermaganya bisa dipisahkan. Jadi ini juga yang sudah kita lakukan. Tahun lalu sebenarnya angkutan logistik karena sudah dilakukan pelarangan untuk komoditas tertentu, itu juga relatif sudah bisa lebih terkontrol. Nah memang penumpang ini yang luar biasa melonjak sehingga penanganannya memang perlu khusus. Oke, baik. Tadi ada penambahan kantong parkir juga, tadi sudah dikatakan begitu. Nah, untuk penjualan online, tiket secara online untuk penyeberangan, ini apakah betul-betul didorong 100% semua penumpang harus beli tiket secara online, tidak bisa lagi pembelian secara manual atau on the spot gitu, Mbak Dita? Iya, sudah tidak bisa lagi. Jadi ini semua harus online dan kami juga sudah minta kepada pihak operator ASDP untuk sekali lagi sosialisasi ya kepada masyarakat, kepada calon penumpang dan tidak lagi mentolerir pembelian secara manual. Ini butuh ketegasan loh Mbak Dita sebetulnya untuk praktik di lapangan. Sangat. Justru itu kami kemudian tadi yang saya sampaikan sudah membuat gates-nya agak lebih jauh dari pelabuhan, dilakukan screening. Apakah yang bersangkutan memang sudah punya tiket yang diberi secara online. Karena kalau tidak pegang tiket, ya sudah dipastikan dia tidak akan bisa melakukan penyeberangan karena memang tidak ada pembelian secara manual lagi. Oke, baik. Mbak Rita, terima kasih ya sudah berbagi informasi untuk kita semua pagi hari ini. Semoga ini didengar oleh masyarakat luas yang ingin melakukan perjalanan mudik, baik itu lewat jalur darat maupun untuk di jalur penyeberangan. Ini adalah sebagian dari sosialisasi demi kelancaran arus mudik tahun 2023. Terima kasih ya Mbak Rita untuk waktu dan informasinya. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Mbak Rita terkait dengan bagaimana secara keseluruhan kesiapan arus mudik 2023 dan tadi juga sempat bersama dengan Mbak Eva Koirunisa spesifik ke kereta api. Intinya adalah semuanya siap dan ada satu poin yang saya garis bawahi di sini. Pemerintah ini sudah siap menyiapkan segala infrastrukturnya. Yang tidak kalah penting adalah kerjasama dari masyarakat. Kalau saya kelihatannya tidak akan mudik tahun 2023 ini. Naila, bagaimana dengan Anda? Kembali ke Anda di studio.